Banyak pendaki mengira Gunung Merapi hanya dihuni satwa liar, tapi kisah Mas Andri Topo membuka tabir tentang penghuni lain di gunung ini, yang konon dipercayai mereka adalah penghuni asli di sana. Tiba-tiba terdengar suara orang nembang. Ono kidung ing kadang marmar. Ketembangan itu saya rasakan seperti rayuan gitu loh. Mbok sini gitu loh. Bahasanya kan di batin saya seperti itu karena teduh sekali terdengar gitu kan. Bukan manusia biasa, Mas Andri diundang masuk ke dimensi lain oleh sepasang suami istri bertubuh kerdil. Dan yang aneh itu adalah orangnya itu berukuran mini. Jadi kalau saya berdiri mungkin tingginya hanya sekian. Dia bilang, aku iki trah gadung melati. Hati-hati dengan apa yang kau minta di tanah keramat, karena rezeki dari bangsa halus seringkali menuntut bayaran yang lebih mahal dari yang dia berikan. Tiba-tiba dari belakang saya dibacok sama orang. Ayo teriak-teriak takut toh. Bunyi bacok, bunyi tangis-tangis gini. Mati ini saya pikirkan gitu. Udah mati saya dibantai orang sini kan. Disalamin, suruh bangun, saya duduk. Kue nopo bengok-bengok itu. Kamu kenapa teriak-teriak? Tak lihat nggak ada bekas sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Badai di channel Jelajah Malam. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang peseni, seorang pejalan, pendaki gunung juga. Dengan siapa, Mas? Saya Andri Topo. Mas Andri Topo. Andri Topo, biasa panggil Andri lah gitu kan. Andri Topo. Ya. Magelang ya, Mas ya. Magelang. Ya. Beliau ini akan menceritakan kisah spiritual beliau di Gunung Merapi ya, Mas ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, Mas Andri, bagaimana ceritanya waktu itu? Iya. Saya ini kan aktif dulu di tahun-tahun 2009-2010 itu di relawan kemanusiaan. Yo ikut-ikut aja lah, nggak punya peran yang sangat penting di situ, cuman saya seneng lah bisa andil di dalamnya. Oke. Nah tahun 2010 ketika Merapi meletus, desa saya di Banyurojo itu menjadi tempat pengungsiannya orang Mbabatan. Daerah Mbabatan itu lereng Merapi desa tertinggi kalau dari Magelang. Iya. Ngungsi di tempat saya. Nah, karena sudah saling kenal, sudah nyaman, dan saling mengerti, maka setiap ada bencana di Merapi, orang Babatan itu langsung menujunya ke Banyurojo. Dari situ kami saling kenal, akrab gitu kan. Sampai kami komunitas sepeda tua di Magelang ini mendapatkan donasi banyak sekali dari komunitas sepeda se-Indonesia untuk bisa disalurkan ke Merapi waktu itu. Oh gitu. Nah, kami wujudkan berupa pipa-pipa, peralon-peralon karena sumber mata air di Merapi itu karena kena lahar dingin jebol akhirnya kan. Sampai nggak bisa ke penduduk. Nah, kami bantu di sana masangin semuanya sampai lancar. Sampai akhirnya bikin tasyakuran lah. Setelah semua mereda, orang-orang sudah kembali ke tempatnya, kita bikin tasyakuran. Di situ saya isi dengan musik, pertunjukan seni, performing art dan lain sebagainya. Nah, saya di teatrikalnya di situ, teatrikal rasa syukur. Saya ini hanya jembatan untuk menceritakan bahwa akrab saya sama penduduk sana. Nah, tahun 2018 saya diundang karena sedang ada kegiatan kesenian di sana. Ada orang hajatan, terus nanggap kesenian. Senian Merapi itu yang khas namanya gerasak. Gerasak. Terus ada lagi topeng ireng dan lain sebagainya.
Saya tertarik berangkat itu bukan karena keseniannya, tapi karena kerinduan saya terhadap udara gunung, kerinduan saya terhadap angin-angin gunung kalau pagi, burung-burung berkicaunya gitu kan. Saya berangkat sendirian. Malam, sangat pelan, mumpung momennya pas ini. Ada hajatan, ketemu orang-orang kampung, dan tidak punya niat naik. Tapi sudah bawa jaket. Andalan saya kan jaket bulu angsa gitu kan, sudah bawa sepatu komplit lah. Bawa tas juga, meskipun isinya cuma air mineral gitu kan. Saya naik, ya nonton pertunjukan, ngobrol sama orang kampung. Acara itu selesai jam 12 malam. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar. Saya lihat langit, cuaca cerah sekali. Bintang banyak keluar. Anginnya juga nggak begitu kenceng. Akhirnya saya tertarik untuk naik ini. Nah, karena itu kan bukan jalur resmi gitu kan. Bukan jalur legal. Jadi saya tidak berniat untuk mendaki seperti pada umumnya sampai puncak dan lain sebagainya. Enggak, saya pengen cuma naik aja beberapa tahap sampai bisa lihat pemandangan gitu Merapi, terus turun lagi gitu. Sekalian juga ya? Sekalian. Nah, jam 1 saya naik, diantar nih sama satu orang teman seusia saya, orang kampung. Namanya kalau saya manggil Mas Mar, kayaknya Sumar namanya, mungkin ya. Mas Mar saya manggilnya. Ayo tak terke Mas itu. Mari saya antar Mas itu. Saya naik ngelewati bekas bunker itu loh yang dulu sempat memakan korban itu loh. Di situ auranya sudah perindang-perinding itu, udahlah naik. Naik sambil ngobrol kami tahap demi tahap naik, banyak pohon-pohon yang mulai semi. Tadinya kan rontok, panasan ini mulai pada bertunas, angin juga sudah mulai berembus, suasana mendekati pagi. Cuman kan kalau Merapi lewat jalur Magelang kan kita nggak dapat sunrise karena lewat punggungan sebelah sini ya, barat ya, matahari kan dari timur ya, nggak lihat. Cuman nah sekitar mungkin 4 jam lah kami naik santai istirahat, sampai di situ berhenti. Mas Mar ini bilang, Mas ini udah tinggi loh kita. Itu atas itu sudah Pasar Bubrah. Naik lagi sudah hampir puncak ini, nggak kerasa. Kita turun aja karena kita nggak bawa peralatan mendaki. Ini kan kita cuman jalan-jalan itu. Iya juga. Jadi sepanjang perjalanan itu saya selalu nurut apa kata Mas Mar karena dia kan penduduk lokal, dia yang paling tahu tentang bahasa alam di situ ya. Betul. Kalau Kamsi kan ada gemuruh kira-kira Merapi bergejolak enggak, dia bilang aman gitu kan. Angin seperti ini gimana Mas? Aman, naik lagi boleh gitu kan. Kalau dia bilang turun ya saya turun. Nah waktu itu dia bilang, Mas kayaknya sampai sini aja gitu kan. Kalau naik lagi kita nggak bawa perlengkapan gitu. Ya udah turun, mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 5-an gitu ya. Jam 5-an turun, kami sempat tanya lah aku, Mas kalau jam segini biasa masih tidur ya Mas, di sini dingin toh, aku lah bilang gitu. Ya enggak lah, ini udah siap-siap mau ke ladang jam segini gitu kan. Oh berarti aku ganggu waktumu ya Mas, saya bilang gitu. Enggak, santai aja, nanti saya langsung pulang nyusul ke ladang gitu kan. Ya aku santai. Nah baru ngobrol itu tiba-tiba terdengar suara orang nembang. Tembang lagu ya? Tembang itu adalah kidung atau lagu Jawa. Yang ngalur-ngalur. Jadi ada banyak sekali tembang. Kalau dalam kisah itu ketika kita ingin berperang juga ada lagunya. Ketika kita spiritual berdoa ada lagunya. Ketika kita bahagia ada lagunya. Ketika jatuh cinta ada lagunya. Di Jawa seperti itu. Nah saya mendengar itu sayup-sayup kok makin jelas. Kadang kan ke bawah angin ya ini suara ini. Cek jelas, jauh, enak sekali didengar.
Coba bayangin, di gunung, langitnya biru, pagi hari, burung-burung berkicau, ada suara tetembangan gitu kan. Kurang lebih mungkin nadanya loh, kalau kata-katanya saya lupa, mungkin seperti ini. Na 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 na. Tapi pakai ada lafalnya, saya nggak begitu hafal. Saya sangat tertarik itu kan, asik banget ya. Berhenti gitu kan. Akhirnya saya yang minta sama Mas Mar ini, Mas, jenengan, atau kalau bahasa Indonesianya kamu gitu kan, bahasa Jawa kan paling menghargai adalah panjenengan. Panjenengan kalau masih ada acara, kesibukan pagi, silahkan turun duluan. Ini kan sudah dekat sama kampung. Terus yang kedua, jalurnya kan cuma satu ini. Iya, kelihatan. Yang ketiga, saya nanti akan banyak bertemu petani. Wong ini mendekati siang. Iya. Karena saya pengen santai, saya bilang gitu. Pengen santai, nggak keburu-buru. Kalau ngantuk ya pengen tidur di rumput-rumput ya nggak apa-apa gitu kan. Capek jalan lagi, saya pengen gitu. Akhirnya si Mas Mar ini mengiyakan. Oke Mas, tak tinggal ya, karena masih ada acara juga dia kan. Acara ladang gitu kan. Iya, kerjaan dia. Kerjaan dia. Ya wis, dia turun. Motor saya kan masih di Babatan ini kan, saya berangkat sendiri naik motor. Saya pasti turun ke situ. Tapi suara tetembangan ini kayak menarik saya untuk mendekatinya gitu loh. Tetembangan itu saya rasakan seperti rayuan gitu loh. Mbok sini, sini gitu loh. Bahasanya kan di batin saya seperti itu karena teduh sekali terdengar gitu kan. Tembang gitu. Sebelum turun Mas Mar bilang bahwa tetembangan itu dari penduduk lokal sini. Oh, jadi Mas Mar juga dengar waktu itu? Iya, dengar berdua. Mas, itu kan ada yang nembang. Iya, itu orang di ladang dan itu penduduk asli Merapi loh. Oh. Ya bilang gitu sebelum turun. Oh ya, itu jaraknya jauh loh Mas. Jangan kamu pikir dekat, suaranya jelas kan? Iya, suaranya jelas gitu kan. Cuman itu bisa 1 kilo, bisa 2 kilo dari sini orangnya nembang itu, dia bilang gitu. Kok bisa gitu Mas? Iya. Kalau ketemu orangnya, dia nembangnya biasa dengan intonasi suara biasa gitu kan. Yogyaniro segitu. Tapi dari jauh kedengaran. Suaranya juga jelas gitu kan. Mosok tuh Mas, saya bilang gitu. Iya. Jahat nggak Mas? Saya bilang gitu kan. Enggak, orang sini baik-baik kan gitu. Maksudnya sama kayak kita gitu kan. Kalau kita baik, sopan juga baik gitu kan. Saya sempat takut juga kan. Ya udah, akhirnya Mas Mar turun. Saya tertarik untuk mencari sumber suara. Itu awal mula petualangan dimulai ini kan. Mulai ada energi mistik, mulai merinding. Tapi ketertarikan saya untuk mencari sumber suara itu tinggi sekali gitu loh. Teduh, karena saya semakin mencari itu semakin variatif dia nembang nyanyinya. Bahkan main akapela. Akapela maksudnya gini. Dia nembang misalnya na 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 tak dendang tak dendang tak tung beli na 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 na. Ada musiknya pakai mulut gitu loh. Seru sekali ini, keren ini kan, saya pengen kenalan ini. Menurut saya lebih keren dari kesenian tadi kan, karena dia bisa multi talent, ada suara musiknya, ada nyanyinya gitu kan. Saya capek ya mungkin dari semalam nggak tidur, naik gunung turun, kadang ler-leran ngantuk juga kan. Ada pohon lumayan besar sih, nggak besar sekali. Saya berteduh di bawahnya sambil saya bawa 2 botol minuman, yang satu air mineral, yang satu tumbler isi kopi. Selalu ya kan. Saya ngopi pakai tutupnya di situ. Makan camilan yang dari tempat hajatan tadi, menu-menu tradisional. Nggak terasa itu mata berat sekali. Kayak ngantuk gitu loh. Ler. Gimana nggak ngantuk? Udara dingin. Mataharinya mulai hangat-hangat itu. Perutnya kenyang. Iya kan?
Ada yang nyanyiin pula, kayak Nina Bobo kan. Ya, ya. Ler, tapi mungkin sekitar 5 menit, 10 menitan lah, nggak lama saya ler bangun itu suara nyanyian tadi tiba-tiba kok udah dekat sekali, mungkin berjarak 2 meter dari saya. Bukannya saya hanya duduk, nggak, padahal tadi jauh sekali, rasanya itu jauh gitu, ini kok deket. Saya kaget begitu noleh beneran. Saya ketemu orang pakai baju batik lengan panjang warnanya coklat muda ya, mungkin coklat tua yang udah beladus ya. Jadi, Lurik atau batik? batik Batik. Garuda, saya masih ingat. Oh ya. Motif Garuda itu, tapi nggak dipakai bajunya, Terus? disambarkan di pundak. Oh iya. Badannya keker, kulit sawo matang Jawa lah ya. Iya. Pakai ikat kepala. Bukan belangkon ya? Bukan, ikat kepala, celana hitam, di bawah lutut lah. Ya. Nggak pakai alas kaki. Umumnya orang-orang kampung. Iya, bertani gitu kan. Oh, iya. Bawa cangkul, memang sambil nembang dia jalan. Dia sedang jalan menuju ke tempat saya gitu. Dan yang aneh itu adalah orangnya itu berukuran mini. Hah? Jadi kalau saya berdiri mungkin tingginya hanya sekian. Oh, berarti Pendek. ketinggiannya nggak seperti Pendek orang tapi biasa. proporsional ya. Oh iya, iya. Ada kan yang orang mungkin kelainan gen atau apa, mohon maaf, itu kan tangan ya panjangnya segini. Itu enggak, panjang tangan sama kayak kita. Iya, iya. Proporsional, kaki sama. Cuman ukurannya kecil. Iya. Alat-alat yang digunakan cangkulnya juga pendek, segini. Itu juga kecil. Kecil. Oh, iya. Paham. Nah, begitu deket saya itu kan saya kaget, saya menyapa duluan. Nuwun sewu, Mbah. Nderek ngaso niki gitu kan. Nah, saya bilang permisi kakek gitu kan, Mbah itu kayak. Permisi kayak, saya numpang istirahat. Ya. Dari jarak 2 meter itu orangnya nggak teriak, tapi suaranya jelas memang. Monggo, jenengan saking pundi gitu. Cuman segitu ya intonasi. Tapi jelas sekali. Iya ya, suaranya itu kayak apa ya? Lirih tapi terdengar jauh gitu loh. Mungkin kalau alat musik gong gitu. Gong diketuk deng ini, yang di dekatnya malah nggak kedengeran, yang jauh baru deng gitu. Orang itu mendekat, dia bilang monggo ya silahkan. Anda dari mana? Dia tanya. Terus saya ceritalah kronologi, saya dari Magelang, nonton kesenian, pengen naik kok mendengar nyanyian, kula remen, saya seneng, saya pengen belajar gitu. Tenane gitu kan, beneran kamu pengen belajar? Iya, ya bilang gitu. Terus ngobrol, dia mulai ini dipakai baju batiknya. Kebesaran kayaknya, bukan ukuran dia ya, mungkin ukurannya orangnya mini, pakai baju batik panjangan segini nih. Bajunya kebesaran. Digulung dulu. Digulung sampai besar gulungan di sini. Dipakai memang kebesaran sih ya. Terus dia mengajak untuk ke rumahnya. Ke rumahnya? Iya. Monggo pinarak teng gubuk kula. Kalau mau mari ke rumah saya. Nggak jauh kok dari sini, gitu kan. Kan yo capek juga, dia bilang itu sama aku. Saestu mah Mbah, mboten ngerepoti, saya beneran nggak ngerepotkan ini. Ora, aku serampung kok le macul gitu. Udah selesai saya nyangkulnya. Ayo ke tempat saya. Ikutin saya, ngikutin dia. Memang nggak jauh dari situ. Perjalanan mungkin nggak sampai kalau 10 menit ya. Mungkin ya rasanya saya loh ya. Dekat berarti ya. Dekat gitu. Saya rasa dekat kok. Waktu itu ya mungkin sekitar jam 7, jam 6 lah saya ketemu orang itu mungkin ya. Sekitar jam-jam itulah, matahari hangat itu. Oke, saya ke rumahnya si Mbah itu. Di situ rumahnya kecil, terbuat dari kayu, tiangnya bambu, saya masih ingat, kayak bambu petung kalau nggak salah ya, besar kok tiangnya. Nah di situ dia tinggal sama istrinya. Ada istrinya kecil juga, kecil. Istrinya pakai kebaya,
Rambutnya disanggul ya, gelung itu Ya, apa? digelung. Digelung, terus pakai sindik. Iya. Ya orang-orang lain, orang Jawa zaman dulu Iya, ya. tapi kecil. Kalau tadi si mbah ini kakek mungkin setinggi saya segini, dia lebih pendek lagi. Bener lagi. Iya, Tapi masih proporsional juga. proporsional juga. Oke. Suaranya juga suara manusia normal. Iya. Cuman badannya aja. Hmm. Kalau kulitnya sama kayak saya lah, kulit sawo mateng lebih gelap lagi. Rambutnya ikal. Nah, terus dia menceritakan bahwa akhirnya kan saya kenalan, pengen tahu gitu kan, karena unik bagi saya. Propertinya kecil semua. Oh. Properti rumah yang dia buat sendiri loh ya. Kalau yang beli kayak baju tadi mungkin dikasih orang atau beli nggak tahu. Tapi kalau yang dia pakai sendiri kayak ya tadi alat-alat pertanian apa itu didesain memang kecil-kecil semua. Terus saya sempat tanya, niki daerah pundi mbah gitu kan? Kok jenengan, kok ini daerah mana mbah? Kok Anda bisa hidup berdua tok di sini gitu kan? Dia bilang anak-anaknya pergi, itu aja. Oh, iya. Ada anak-anaknya tapi pergi. Nggak usah ditanya kemana perginya, dia bilang gitu. Yang penting saya berdua, silahkan dinikmati. Jadi ada ngasih minuman saya kopi, ada singkong ya, singkong apa talas ya saya lupa. Godokan itu rebusan. Makan di situ, ngobrol panjang. Terus dia bilang kalau ini mulai masuk nih. Dia bilang, aku iki trah gadung melati. Saya nggak paham. Setahu saya, wah ini merinding. Mbah Gadung Melati, saya baru ingat bahwa di kampung saya itu ada sumur tua. Lereng Tidar Selatan di daerah saya itu kan nggak bisa keluar sumur. Ini yang di rumahnya Di rumah Magelang. Oh. Satu-satunya sumur yang keluar itu terkenal namanya Sumur Wali. Iya. Gadung Melati dia memberi nama. Maksudnya orang-orang kampungku, para tetua sering untuk nyadran ritual tiap tahun di situ namanya Sumur Gadung Melati. Kalau pas mati air PDAM gitu diambil airnya gitu, dimanfaatkan. Nah, saya kaget gitu kan, loh kok di Merapi beliau menyebutnya aku ki trah gadung melati. Iya. Kue isih putuku. Oh iya. Kamu masih cucu kalau sama saya. Kamu nggak keliru kalau main ke sini, dia bilang gitu. Saya semakin aneh dan heran. Ada apa ya gitu kan. Sisi lain karena saya nggak tidur, duduk gini kayak setengah sadar ini bener nggak ngimpi karena ngantuk sebenarnya secara psikis, bukan karena mistiknya tapi ngantuk gitu loh. Wah, gini gimana sih? Dia mulai menceritakan bahwa aku ki orang suku asli di situ gitu. Terus saya diajak salaman, ayo salaman gitu. Nggak tahu saya, dia salim gitu, salim gini. Terus dia bilang gini, kayak menebak saya dan tepat semua. Apa itu? Kamu itu seorang pejalan, kamu itu seorang petualang, kamu itu minggatan gitu kan, jarang ke rumah. Tapi kok berani-beraninya, kok wani-waninya orang gak semek gitu. Kok berani-beraninya nggak pakai alas gitu. Iya, pakai alas. Tapi lebih ke ini ya Mas ya, sorry saya potong. Alas tubuh ya. Mungkin itu ya. Maksudnya gimana Mbah? Saya pakai sandal, pakai sepatu kan gitu. Iya. Kue kudu semekan le gitu. Maksudnya kamu harus punya istilahnya iya backingan gitu kan, ilmu apa gitu. Waduh, ya, bilang gitu kan. Gelem tak kei dia bilang, mau saya kasih gitu kan. Saya nggak ngomong panjang gitu kan. Nggak tahu kekuatan apa yang sampai membuat saya gitu. Ya, saya mau. Yo, kue nang kini sih. Nah, Mbah itu keluar. Mbah Putri saya masih ingat, sing Putri itu ngambil jeruk nipis 3. Warnanya hijau, yang satu agak kekuningan. Yang Mbah Kakung tadi ngambil ayam jago warna merah. Warna merah. Ya, merah itu. Habis gitu datang lagi ke tempat saya gitu kan, ke ruang tamunya itu. Saya dilihatin lama gini, dari situ kok saya
nyali itu kayak ciut sendiri gitu loh. Yang tadinya pengen bercanda, pengen nggak sopan, pengen apa itu hilang. Wes langsung kayak tunduk takluk saya. Ada rasa takut, apa ya, ngerbawani kalau orang Jawa bilang. Tunduk kok, saya nggak berani lihat saya gini. Ini kenapa? Terus agak gemetar badan saya. Aduh, kenapa ini? Saya tekan gitu loh. Terus dia bilang, oh nggak usah takut gitu. Ora usah wedi le gitu. Wes ngene. Saya dimandiin. Suruh keluar. Di belakang rumahnya ada kayak pagar bambu. Di situ ada apa? Tempayan atau apa ya? Tempayan. Tempayan dari gerabah itu. Ada airnya. Di daerah sana itu kan banyak nih pohon mawar merah sama putih ya. Memang sering itu buat tumpang sari kalau ladang. Diambil, nggak tahu dibaca-bacain apa gitu kan, sing siruan sebarin di tempayan itu. Terus saya tapi suruh pakai kain putih. Saya nggak tahu cara makainya. Terus dia bilang yang penting lutut ke atas, leher ke bawah. Kok apa sini tangan itu kelek ke bawah, ketutupan. Oh iya. Ibaratnya melotrok atau turun nggak apa-apa, yang penting jangan sampai bawah pusar, masih harus ditutupi gitu. Oke, saya pakai kain putih itu, terus saya jongkok, diminta jongkok, dimandiin sama dia. Dimandiin berkali-kali gitu, ambil dibacain, tapi nggak digosok loh ya, cuman diguyur, guyur air kembang tadi. Pakai gayung gitu. Iya. Habis gitu si nenek datang dengan sudah membawa jeruk tadi, jeruk nipis yang udah dipotong. Nah, jeruk tadi diusapin dari ujung kepala saya sama kakek tadi sampai bawah. Sampai ujung kaki. Iya. Terus dari bawah sampai atas. Seperti itu terus. Bolak-balik. Iya, bolak-balik. Kalau nggak salah, setiap jeruk dibagi 2 potongan. Jadi berapa kali? 6 kali. 3 jeruk 6 kali. Turun, 1 buang, 1 gitu. Naik, dibuang. Sambil baca doa terus. Nggak tahu doa apa ya, tapi bahasanya bahasa Jawa kuno. Yang saya nggak mengerti gitu kan. Setelah dikeceri jeruk nipis tadi itu, saya boleh pakai baju lagi. Habis gitu duduk, terus dia tersenyum. Iki wis mlebu, ini sudah masuk, tapi belum saya kunci. Nah, cara nguncinya adalah nanti yang pertama ritualnya potong ayam itu. Potong ayam, dagingnya boleh dimakan sih. Terus yang kedua, saya suruh mencari pohon namanya pohon tengsek. Ya, masih ingat saya. Pohon apa itu, Mas? Tengsek. Namanya pohon tengsek gitu kan. Waduh, aneh itu kan. Nah, wes nanti pohonnya bibit aja nggak apa-apa, kecil. Didoain sama mbah itu bawa ke sini ya, itu lain waktu nggak apa-apa buat ngunci kan katanya, ngunci ilmunya tadi. Nanti suruh bawa ke situ, didoain, suruh bawa pulang lagi ditanam. Katanya selama pohon ini tumbuh subur, ilmu ini atau kekuatan yang dimasukkan ke saya ini juga akan seabadi pohon ini gitu. Oke, sampai di situ saya belum tahu loh itu ilmu apa yang dikasihkan ke saya. Habis gitu saya disuruh makan nasi yang dibentuk bulat. Dikepel. Enggak besar, segini paling. Sebesar kalau bola tenis kebesaran lah, kecil dikit. Cuman aneh, ada aroma-aroma kayak kemenyan atau dupa atau wewangian gitu loh nasi itu. Sama daging ayam tadi yang dipotong. Cuman 1 potong aja. Iki dipangan li gitu kan. Dimakan. Ya, disuruh makan. Suruh makan ya. Sebenarnya nggak enak sih rasanya. Ada aroma bau-bau entah rempah-rempah atau apa ya, aneh bagi saya. Saya makan gitu, habis gitu sama ibunya dikasih minuman warnanya mirip kopi. Pakai gelas. Kecil gelasnya kok. Itu. Tapi bukan kopi juga. Betul. Kayak ramuan rempah-rempah
yang saya sendiri sampai sekarang nggak ketemu lagi itu aroma seperti itu. Nah, setelah saya makan habis, saya minum itu, tiba-tiba dari belakang saya dibacok sama orang. Sama orang. Tiba-tiba masuk rumah itu, bawa parang, saya teriak-teriak tau aku tuh. Bukan kakek sama Mbak tadi? Bukan, orang lain. Iya, kakeknya ketawa, terpinggal-pinggal lihat saya. Itu orang lain lagi yang saya belum ketemu dari awal di situ. Nggak tahu dari mana itu datangnya. Tiba-tiba masuk pintu, saya dibacokin gitu. Ketawa kok dua orang ini. Saya teriak-teriak takut tuh. Gini bacok, gini tangis-tangis gini. Mati ini saya pikirkan gitu. Udah mati saya dibantai orang sini kan. Ketawa. Ternyata enggak. Disalamin, suruh bangun, saya duduk. Kue nopo bengok-bengok itu. Kamu kenapa teriak-teriak gitu? Tak lihat nggak ada bekas sama sekali. Wah. Dia bilang, kamu sudah kebal. Kamu mau pamer di pasar pun tetap kebal. Dia bilang gitu. Kamu mau dimanapun tetap kebal. Nah, itu bekal untuk kalau kamu berjalan kemanapun, dia bilang gitu. Wah, saya malah jadi rasa waktu itu aneh gitu kan. Antara seneng, takut, sama heran gitu kan. Kok bisa sampai sini, bisa kayak gini gitu kan. Bacok ini tuh nggak apa-apa, kebal gitu kan. Cuman belum dikunci, dia bilang gitu. Masih ada satu syarat tadi, suruh nyari, nggak tahu kayu tengsek atau pohon tengsek gitu. Oke, gitu kan. Habis itu duduk sambil masih ngap-ngapan gitu kan aku, suruh merokok, santai aja, santai. Begitu pamitan keluar pintu, tiba-tiba angin gede sekali. Itu sudah siang kok Mas, mungkin hampir sore kok. Oh. Iya. Lama kan saya di situ, proses itu lama gitu kan. Proses itu lama, jadi hampir sore lah, mungkin jam 4-an, tapi cuaca kayak mendung, jadi agak gelap. Anginnya besar Mas. Terus si Mbah tadi bilang, kayak nang ngisor wit kayak ono opo gitu. Saya melihat itu, kalau bentuknya nggak begitu jelas ya, itu hewan. Kayak harimau mungkin ya. Warnanya hitam karena agak remeng-remeng, agak jauh, hitam. Agak jauh gitu ya? Agak jauh gitu kan. Saya di depan pintu pas mau pulang gitu kan. Wongin besar yuk kayak ngono kayak. Yo kae sing melu kowe. Dia bilang, yo kui, ya itulah yang akan ikut kamu. Sosok itu secara samar-samar, maksudnya samar-samar itu mungkin suasananya kayak mimpi ya. Kalau kita mimpi ketemu Mas Badai misalnya kan, cuman sosoknya aja. Kalau jimat gini bisa berubah-ubah, bisa. Kalau itu psikis kita ya dalam mimpi. Kalau ini enggak. Jadi kalau secara garis besarnya saya melihat itu harimau hitam lah itu. Matanya merah. Taringnya panjang. Yang atas. Yang atas. Keluar-keluar gini. Jadi gerakannya itu saya masih ingat sekali. Jadi dari dekem, apa ya namanya dekem itu, tidur telungkup terus bangun gini, so ada gerakan gini loh. Kayak kiri-kiri kata apa orang Jawa bilang. Kiri-kiri gini. Terus angop apa menguap, tapi nggak ada suara. Mengaum ya. Mengaum. Tapi ada suaranya ya. Kelihatan sekali taringnya. Gitu. Dia bilang, ya kuwi sing bakal melu kowe, yaitu yang bakalan melindungi kamu, yang bakal ikut kamu gitu kan. Dia bilang macan kumbang. Duh, aku jadi kayak gini saya yo. Dia bilang karena kamu udah berikrar tadi mau mengiyakan, ya ini konsekuensinya gitu. Oke, saya bilang gitu. Tapi saya dikasih satu pantangan. Apa itu Mas? Kalau sampai belum dikunci, pantangan ini dilanggar, hilang semua kekuatan saya tadi. Ilmu kebal tadi. Iya, hilang semua. Satu pantangan ini mungkin
Oh ya, yo nanti saya sebutkan ya karena Oke. ini 17 plus. Iya. Sampai di situ ya akhirnya kan oke lah, paling enggak di hidup saya pernah sakti lah gitu kan. Suasana kan makin gelap ini, maghrib gitu kan. Saya memberanikan diri turun, jalannya kok udah beda. Mas Andri merasa beda dari Udah awal. beda. Terus kok nggak kayak pas saya naik gitu kan. Ini aneh ini jalan ini. Mulai nih aku penasaran. Begitu mungkin jarak 20 meteran saya turun, saya nengok. Saya lihat batu besar sekali. Batu sebesar rumah mungkin. Bulet gitu, batu besar ditumbuhi rumput-rumput ilalang gitu loh. Iya. Nempel di batunya itu ya. Iya, nempel di batunya. Ilalang Besar gitu. itu, sebesar rumah mungkin besar lagi ya. Besar lah. Kok ada batu itu ya? Saya kan nggak ngerasa dari datang itu nggak ngelihat, masa nggak lihat gitu kan? Sekarang saya nengok kok batu sebesar itu, dan ini jalan yang saya lewati menuju ke batu itu loh. Kok dari kemarin saya nggak tahu, maksudnya dari awal datang sampai saya pulang kok nggak tahu kalau ada batu itu kan mustahil gitu kan? Iya. Mau sebesar rumah kok ini aneh gitu kan? Ada rasa pengen balik tapi takut, nggak tahu takutnya apa gitu kan? Piye jalan aja lah nggak apa-apa. Ternyata bener, saya sudah jauh sekali dari desa Mbabatan. Taunya jauh dari Jembatan itu? Karena saya ketemu sama kampung, saya tanya ini kampung apa? Ini namanya Kampung Gemer. Saya bingung kan, waduh kok jauh, sementara udah malam kan. Akhirnya saya masuk ketemu anak-anak muda di situ. Ini orang nih? Orang asli orang kan. Terus saya diajak nih ke, dia tahu kalau saya aktif berkesenian, aktif apa. Diajak di situ ada kayak perpustakaan desa lah ya. Kayaknya juga disupport sama orang-orang luar sih, teman-teman dari luar kampung situ gitu kan. Saya masih ingat sih singkatannya RBKM. Nah, Rumah Baca Komunitas Merapi. Iya. Nah, di situ saya baru bisa ngecas HP, komunikasi. Saya kan nelpon yang Babatan ini. Mas, iki aku Andri gitu kan, aman. Aku kok neng Gemer iki piye? Geger Babatan. Jarak antara Babatan sama Gemer ini wah sangat tidak mungkin ditempuh jalan kaki. Karena di situ banyak sekali jurang, bahkan jalur lahar. Jalur apa lewat situ, dan ini punggungan yang berbeda, Mas. Ini Babatan, saya di sini. Seandainya tadi bener lewat situ nekat, berarti lewat jalur lahar itu. Pasti. Dan itu malah Andi tidak merasakan itu ya? Enggak, saya dan juga dari ketemu Mbah tadi itu sampai ke rumahnya, saya ngerasa nggak jauh kok. Oh iya, ya cuma 10 menit ya? Iya, nggak jauh. Iya. Tapi udah melewati lembang, lewati jurang ternyata. Dari situ saya mulai bengong nih, blow on gitu kan. Karena kepikiran terus tadi itu apa tadi kok bisa gitu kan. Dan orang-orang juga heran, masa Mas kok Babatan gitu kan. Orang-orang di Gemer itu masa dari Babatan, nggak mungkin lah gitu kan. Terus begitu saya telepon Babatan, saya loudspeaker ini baru pada percaya. Iya. Saya nggak bisa ngomong panjang, saya bilang titip motor sih Mas, saya titip motor dulu, kapan-kapan tak ambil gitu kan. Oh, karena motornya di Babatan. Babatan kan. Iya. Ini sama teman-teman Gemer ini, saya mau diantar sampai Terminal Muntilan. Oh iya. Nah, orang Babatan karena baik-baik gitu kan sama saya. Wes Mas, nanti kalau udah jalan kabari, motornya tak anter, kita ketemu di Terminal Muntilan gitu. Iya, COD ya Mas. COD di situ kan ketemu. Saya masih heran, terus saya tanya, Mas, sama orang-orang yang di Gemer tadi, Mas, saya tadi itu kok kejadian seperti ini saya ceritakan gitu kan. Terus
kok begitu saya lihat ada batu besar, tadinya saya nggak lihat itu, tapi udah lemes loh saya itu, rasanya itu kayak nggak punya tulang itu loh, lemes sekali itu. Terus dia bilang itu orang sini menyebutnya watu bokong semar. Bokong semar. Tuh. Bokong itu apa Mas? Pantat ya mungkin. Pantat. Iya. Ya. Nah itu tepatnya ada di ujungnya Sungai Kerasak. Sumbernya Sungai Kerasak ya di situ. Oh, iya. Saya masih heran bagaimana dengan waktu ya, bagaimana dengan jarak ya, Iya. bagaimana dengan kenapa jalur yang saya lewati biasa saja, padahal orang nggak mungkin percaya saya dari Babatan sampai ke situ. Iya. Jalur lahar ya Mas ya. Iya. Dan ceritanya tidak berhenti di situ. Saya akhirnya diantar turun sampai ke Terminal Muntilan. Di situ saya masih menunggu motor yang dari Babatan karena belum sampai. Saya udah ditinggal sendirian. Udah Mas, terima kasih sekali. Saya udah diantar sampai sini. Nanti motor saya datang, saya pulang kok gitu kan. Ya udah dia pada naik lagi. Habis gitu ada pengamen. Mabuk kayaknya ya, karena udah mendekati gelap gitu kan. Udah gelap sih. Udah, tapi belum isya kan itu jam berapa ya, mungkin jam 7-an ya, sebelum adzan isya itu. Mabuk ngamen di apa namanya kios-kios itu loh. Saya kan nongkrong di situ ngerokok. Saya lihat yang lain ngasih 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 gitu kan. Tak kasih lebih, tak kasih 5.000 loh. Tak pikir kan nanti bisa jadi teman ngobrol, bisa jadi apa gitu kan, daripada saya sendiri. Ternyata enggak. Dia bilang, belagu banget kamu itu, maksudnya kamu kok sombong sekali. Basa Jawane kadang gini, kemaki gue gitu. Iya, sombong sekali kamu. Dia bilang gitu, ngasih 5.000 dikira sombong. Oh malah. Iya, aneh kan? Iya, paham. Loh Mas, saya bilang bukan saya sombong. Memang uang terkecil saya ini kan, ya jadi sombong juga kan. Maksudnya nggak ada 1.000, 2.000 kan. Terus jadi inget lagi bahasanya tambah marah dia kan. Bahasanya gini, semoga gue gitu ya. Iya, semoga. Jadi ya. itu kan sok suge gitu ya. Bahasa refleks. Iya. Maksudnya memang yang terkecil 5.000 gitu kan. Tambah marah lagi orang itu. Iya, terus terakhir ya udah dikasih kembalian saya gitu kan. Susu. Malah dikira nantang. Nantang ngajak berkelahi. Waduh, sisi lain kan saya ya capek. Ya nggak mau cari masalah, masa kayak gitu aja ribut. Saya sisi lain ya ingat bahwa pesan Mbah Merapi tadi, mau dipertunjukkan di pasar, di bis, di apapun tetap kebal gitu kan. Coba-coba gitu kan. Bener. Dari belakang ini kan satu orang yang ngadepin aku kan, dia 3 orang. Yang paling belakang ini maju langsung bawa senjata udah. Bules gitu, kena sininya saya. Saya cuman gini toh. Bener kebal. Sakti ya Mas. Iya, aku sakti ini kan. Itu kan terus dia belum lihat aku luka apa enggak. Nyerang lagi. Tapi karena mabuk mungkin powernya enggak. Iya, terus kontrolnya jadi kurang. Ini saya refleks nangkis, jatuh ini. Si pedang tadi segini panjangnya kalau nggak salah. Ya segini. Tak ambil. Mulai ini saya beraksi ini. Mau pilih yang mana gitu. Tapi tak coba dulu dikit kan, siapa tahu mempan kan mati aku kan. Nggak apa-apa, ini mau pilih yang mana ini ya. Takut orang itu. Iya. Takut. Oke, kabur mereka. Tak pikir lagi. Oke, saat ini mereka kalah. Tapi kalau dendam, kan saya nggak dikasih tahu kelemahan saya di mana. Kalau tahu kelemahan saya, aduh matang ini. Oke, motor datang, saya pulang nih. Baru keluar terminal, jret, ada mobil mau masuk, kan dia yang salah. Ding. Kok dia yang marah? Nantang ribut lagi. Nah itu terjadi sering sekali sejak saya dari Merapi itu sampai berbulan-bulan kok.
Oh. Dikit-dikit saya ditantang gelut, dikit-dikit masalah. Panas gitu loh. Saya terus jadi banyak di rumah dan lain sebagainya gitu loh. Kok jadi gini ya gitu loh. Aneh gitu kan. Terus, wah ini harus dihilangin ini. Saya nggak nyaman hidup kayak gini gitu kan. Oh iya. Harus dihilangin ini. Begitu saya punya niat itu, di suatu malam saya mimpi atau enggak ya. Jadi saya tidur, posisi tidur, tapi kayak mimpi, tapi dalam mimpi itu ruangan ya ruangan kamar saya. Saya bilang saya mimpi itu karena saya merasa nggak berada di alam inilah, mimpi gitu loh, pokoknya mimpi gitu kan. Nah saya sudah datengin harimau itu, pokoknya dia bilang nggak rela, nggak terima gitu kan, kalau pokoknya saya mau ikut kamu gitu, intinya gitu. Si harimau itu. Si harimau itu tuh saya bangun gerigah gitu kan. Wah untung cuman mimpi gitu. Oh. Tapi yo aneh juga, kenapa mimpi settingannya sama kayak saya tidur ini gitu. Oh, iya. Mulai dari posisi saya terbaring, iya kan, sampai suasana kamar rumah saya itu mimpinya sama. Iya. Faktanya waktu itu ya. Nah, tapi begitu dia ngancam pokoknya mau nggak mau aku ikut kamu gitu, terus dia pergi, saya bangun. Gergah. Wah, cuman mimpi itu. Settingannya tetap gitu kan. Nah, tadi itu mimpi nggak kan itu? Oh iya, paham. Wah, saya tambah bingung lagi kan itu. Aduh, gimana ya? Oke lah, tak putuskan. Aku nggak mau hidup kayak gini. Sana sini jadi banyak musuh gitu kan. Akhirnya saya melanggar pantangan itu. Pantangannya tahu nggak itu kan? Apa itu Mas? Melakukan hubungan, tapi bukan sama istri gitu kan? Karena ya belum nikah, nggak boleh itu. Tak langgar akhirnya, tak langgar itu kan? Iya kan? Wes nggak perlu diceritakan sama siapa, tapi saya hanya niatnya itu kan. Akhirnya saya tes di rumah sebelah sini, pakai pisau, mempan. Wah, alhamdulillah sekali. Udah nggak kebal lagi, nggak perlu sakti lah. Selang beberapa waktu, nah di belakang atas gigi saya ini kan tumbuh. Apa namanya, gigi yang udah umur 30-an ke atas terus tumbuh lagi itu. Belakang sendiri, atas. Posisi tumbuhnya itu nggak normal. Jadi ke sana nyodok ini pipi, ke belakang kena rahang. Saya udah lama nggak bisa mangap sampai sekarang. Cuman segini. Kadang makan 1 sendok gini rontok, makan pisang miring kadang, nggak bisa mangap lebar karena ini rahangnya kena itu. Saya punya sakit bulanan akhirnya, gigi bisa sebulan kumat 2 kali 3 kali gitu, bengkak, sakit sekali. Berobat kemana-mana ya sembuh, tapi nanti kambuh lagi. Waduh, kacau sekali. Sampai akhirnya saya bertemu teman lama, namanya Yamidi. Iya, Mas Yamidi. Ya orang panggilnya Mbah Yam, Pak Yam. Dan saya nggak tahu kalau ternyata dia jadi ahli spiritual, supranatural ya, ahli dukun lah gitu. Karena itu teman kecil saya, beda kampung sih tapi. Lama nggak ketemu, terus ketemu. Terus main ke rumah. Terus dia bilang gini, gaya gitu kan. Apa ya gaya itu? Sok-sokan gitu kan. Dadak ngingu macan barang gitu. Jadi kamu sok-sokan pelihara harimau segala gitu kan. Tapi kan saya udah selang waktunya lama ini sama kejadian-kejadian, tak pikir sudah selesai lah masalah saya gitu kan. Udah nggak kebal juga. Iya, karena ini sudah ketemu itu mungkin sudah 2 tahunan yang lalu, baru-baru sama si Yamidi ini. Gaya ngingu macan barang gitu kan. Macan apa? Akui. Jadi ternyata kata si Yamidi itu, macan kumbang, harimau hitam itu masih bersarang di tubuh saya. Harimau masih ya. Terus dia sering menyebutkan, gue nek nesu piye? Pernah marah muncak nggak gitu?
Iya. Pernah ya, hati-hati. Kamu nggak marah sekali dengan sesuatu, sering sampai gemetar nggak? Iya, tak ingat-ingat iya. Kalau teriak, suaranya jadi kayak bukan suara saya. Iya, aku pernah ngerasain gitu, bener-bener marah jadi kayak harimau mengeram gitu. Gitu, tapi aneh gemetar gitu. Itu nek kamu nggak bisa nahan, kamu pasti kesurupan masuk di tubuh kamu. Dia menceritakan, aduh tolong sekali ya Ma, aku tulungi iki piye gitu kan, saya bingung harus gimana gitu kan. Itu mengganggu hidupmu sendiri gitu kan. Karena dia bersarangnya di situ, ya di sini digigit tubuh itu. Bisa aneh gitu kan. Dan dia ini ngancam saya katanya. Maksudnya si harimau itu katanya ngancam si Yamidi ini. Karena Yamidi kan dia berani menyarankan untuk dihilangkan. Si harimau nggak terima. Saya bilang terus, kamu gimana nasibnya nanti? Ya, tenang aja lah. Terus dia singkat cerita, Yamidi ini mau membantu saya. Setelah dia cerita banyak tentang kejadian saya di Merapi dan sebagainya itu, bagi dia memang itu gaib. Di situ memang tidak ada penduduk sama sekali. Dengan ilmu penerawangan dia lah ya. Terus orang yang tadi itu kakek nenek itu nggak jahat sama saya gitu. Cuman cara menyayanginya seperti itu gitu. Terus sebaiknya saya berkunjung lagi atau enggak ya? Si Yamidi bilang nggak bakal ketemu lagi. Bener, saya tanya teman-teman naik ya nggak ada rumah di sana. Nah, terakhir Yamidi ngasih banyak saya syarat berupa sesaji. Sesaji ada tebu hitam, bunga mawar putih, bunga kenanga, kemenyan, banyak sekali. Ini buat apa ini? Ini untuk istilahnya apa ya? Mengantarkan si harimau ini pulang. Oke, ya. Jadi dia komunikasi batin, syaratnya itu yang dia minta. Si harimau mau pergi, minta syarat-syarat itu. Terus endok tembean. Jadi yang paling susah itu telur ayam yang lahir pertama kali seumur hidup ayam itu. Iya. Telur pertama dari ayam itu. Akhirnya dalam waktu 1 minggu ya mungkin bisa saya cari, tapi belum saya beli. Saya tahu dulu tebu di sana ada. Begitu komplit baru saya beli, saya ambilin, saya kumpulkan. Habis gitu saya baik pun ini sama Yamidi. Jadi kapan aku liar pelalaku? Kapan ini saya bisa memulai gitu kan? Kamu cari tempat yang tenang, jangan diganggu orang. Tak kirimin doanya dulu. Cerit lewat WA, doa Jawa-Jawa itu. Nggak perlu hafal banget, tapi berusaha dihafal. Hafal, oke. Nanti jam 9 malam kamu mandi keramas. Iya kan? Terus Yamidi ini bisa tahu bahwa dulu posisiku mandi di sana dimandiin seperti apa. Yamidi juga meminta saya jam 9 itu 9 malam tepat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Posisinya sudah harus pegang air posisi. Terserah mau guyuran pertama, kedua, tetapi jam 9 posisi sudah basah air itu kan. Terus ya itu pakai jeruk nipis lagi, tapi jangan naik turun nggosoknya. Kalau pas waktu itu naik turun. Naik turun. Pas diisi ya. Ini sama tapi di ke bawah semua, dari atas ke bawah bulang, gitu ya. atas ke bawah bulang. Yamidi bilang bahwa itu proses, kalau bahasa kerennya grounded, kembalikan ke tanah gitu kan. Peluruan gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Bukan gitu ya. Saya melakukan apa yang dia minta gitu kan. Wes kabeh sudah semua ini. Ya.
nanti jam 12 kamu bawa sesaji itu ke sungai 12 malam. malam ya, dari jam 9 malam. Serah sungai mana. Hmm. Terus kamu punya niat larungan jenenge. Jadi mengantarkan, jangan bilang membuang. Mengantarkan apa yang ada di tubuh kamu, sebut saja macan kumbang pemberian siapa atau apapun yang kamu merasa memahami itu. Sesaji itu jangan dilempar, tapi diletakkan. Jadi saya diminta untuk turun ke sungainya, cari air yang segini dalamnya atau segini, yang penting nggak bawa arus. Sesaji itu disuruh meletakkan, terus biar dia terhanyut sendiri. Sempat serem juga kan, karena jam 12 malam ke sungai sendirian. Nanti ada apa-apa, aku kan nggak bisa berenang juga kan. Kawat ini. Saya minta bantuan si cungkring itu. Resa. Tak telepon, aku minta tolong diantar gitu kan. Saya takut ini ada apa-apa ke sungai gitu kan. Oke mas, datang dia. Akhirnya sungai mana ini mas? Sungai Progo yang saya pilih. Progo. Iya. Cari yang paling, kebetulan dia agak tahu sih tempatnya yang paling dangkal di mana dan sebagainya. Yang paling dekat dengan rumah sungai agak besar kan, sungai besar lah itu kan Progo ya. Saya ke sana. Aku minta tolong diantar. Akhirnya saya yang depan. Gerimis itu. Gerimis sama petir tapi nggak bunyi gitu loh. Seleret gitu ya. Wah, serem suasananya menurut saya. Kok ngeri tuh ini gitu kan, kayak nggak jadi gitu loh rasanya. Tapi udah niat. Dan saya nggak mau kok kayak gini diikutin barang gaib terus gitu kan. Sesajinya dipangku sama si Resa Cungkring itu, saya depan. Jalan. Saya malah takut, dia kan seneng main kuda lumping, sering kesurupan. Nah, ini kalau dia saya takut malah dia nanti yang jadi repot. Ini tak ajak ngobrol terus, sudah sampai ke Sungai Progo. Di situ lewat jalan-jalan kan lah. Saya Progonya nggak jauh, saya Domingas itu. Nanti sebelah kanan ada kayak kolam-kolam ikan. Saya numpang lewat di situ, terus lewat pasir-pasir, agak curam dikit gitu. Paling curamnya 1,5 meter. Saya turun ke situ. Saya bilang, kamu tunggu di situ, aku sendirian di sini. Aman lah, air segini agak kencang itu kan. Cuman ya itu gerimisnya itu yang bikin ngeri. Terus sesuai doa yang diajarkan Yamidi tadi, saya baca. Saya suruh cuci muka pakai air itu dulu. Habis gitu saya letakkan gini. Saya niati mengantarkan dia pulang. Saya niati, saya tidak mau lagi diikutin gitu kan. Begitu saya letakkan gini, udah ini jalan ya sesaji itu. Hujan deras sekali. Langsung hujan langsung bus gitu kan. Jadi nggak ada gerimis dulu semakin enggak. Dari gerimis tadi kecil-kecil langsung terus hujan nih. Saya kan panik. Tolong, saya minta tolong. Begitu ditarik sampai di atas kan, posisi saya kan jongkok gini. Dan saya gemetar semua. Aneh. Ada sesuatu yang menggerakkan tubuh saya, yang saya tidak berkuasa dengan tubuh saya waktu itu. Aneh, takut, tapi tidak bisa lari, tidak bisa bangun, tidak bisa. Tapi posisinya Mas Ranti sadar, tapi nggak bisa apa-apa loh. Nggak bisa melawan. Gemetar semua, terus di sini kayak suara harimau tadi. Dari dada loh suaranya. Kalau keluarnya lewat mulut, keluar tapi nggak kencang katanya si Resa tadi. Ini si Resa yang dengar. Jadi saya kayak jauh antara telinga sama mulut saya gitu rasanya waktu itu. Bayangan saya itu teriak, tapi di telinga saya itu terdengarnya lirih. Gitu katanya.
gerung gitu, dan saya merasakan dari sini itu kayak dicubit poncong gini. Saya teriak, kok itu sakit kalau itu bener. Oh, yang pas gigi. Iya, pas gigi itu kayak ditarik gini, Mas. Heeh. Wah, kencang sekali. Wah, saya teriak. Sakit itu kalau saya. Wah, del gitu. Tak pikir jebol ini pipi kok. Mung kayak del gitu. Wah. Baru saya lemes itu. Terus si Reza, karena tadi saya ceritakan dia sering main kesurupan, kuda lumping. Dia nggak tahu. Mas Melayu Rono, Mas Melayu Rono. Lari ke sana itu, lari ke sana gitu. Katanya dia lihat dari sini sosok harimau itu lompat gitu loh. Oh. Jadi apa namanya ya, kayak gundelan itu apa ya namanya bahasanya, kayak Iya. lepas tapi masih pegangan gitu loh, kayak nggak mau gitu. Kayak ada yang narik tapi dia masih pegangan. Masih mencengkeram. Begitu ini lepas kan mungkin posisi del tadi yang saya rasakan itu. Del dia. Terus dia lihat katanya lompat-lompat gitu. Lompat-lompat hilang gitu. Sejak saat itu sampai saat ini gigi saya itu benar, saya nggak bisa mangap lebar, tapi nggak pernah kumat sedahsyat dulu. Nggak sakit? Nggak sakit seperti dulu. Ya sakit biasa, paling-paling kemasukan makanan saya gosok pakai sikat gigi anak-anak itu, besoknya sembuh kayak gitu terus, biasa gitu sekarang. Saya heran kok bisa gitu dia bersarang di situ dan sebagainya gitu kan. Endingnya saya datang ke tempat Yamidi, menceritakan kejadian yang saya alami. Dia bilang gini, Ndri, rezeki, jodoh, dan kematian ini sudah ada yang ngatur. Tua sekali dia sekarang, dulu teman kecil, tapi begitu saya punya masalah itu duduknya berwibawa, terus intonasi bicaranya juga menurut saya kayak orang tua yang berwibawa itulah. Rezeki, jodoh, dan kematian ini sudah ada yang ngatur, yaitu Tuhan gitu. Kalau kamu ingin memunculkan salah satu, yang dua akan kalah. Saya masih penasaran kenapa bisa gitu, ini apa maksudnya. Nah, rezeki ini kamu normal saja pasti sudah ada, tapi kalau kamu menonjolkan ini pati itu kematian, kamu menghindar dari kematian, menghindar dari rasa sakit sampai punya ilmu kebal, ini kan artinya di situ hubungannya. Jadi rezeki itu bisa uang, bisa makanan, bisa apapun, bisa jodoh ini bisa bertemu dengan jodoh orang bisnis, jodoh istri, jodoh banyak ya. Kita di sini juga berjodoh gitu kan. Betul. Nah, kalau kamu menginginkan satu yang unggul, yang dua ini pasti kalah. Saya rasakan memang iya. Ya bagaimana saya ketemu jodoh, bagaimana saya ketemu rezeki kalau ketemu orang selalu ditantang berkelahi. Bawaannya panas terus. Ya kan? Oh, masuk akal gitu kan. Maka wajar-wajar saja gitu kan. Dia bilang dulu ilmu itu memang berguna, tapi di zaman kerajaan memang untuk perang, dan di zaman penjajahan Belanda karena Indonesia tidak punya senjata yang secanggih Belanda gitu. Oh ya, saya paham gitu kan. Wes nggak usah disesali, maksudnya nggak usah ketika jadi sampai sekarang sebenarnya si harimau hitam ini, macan kumbang ini masih pengen ikut saya katanya gitu. Karena ini ibaratnya kayak orang jatuh cinta. Secara hubungan kita bisa putus, tapi secara rasa kita nggak bisa, sering kangen, sering apa. Jadi kamu jangan sering-sering menyebutnya atau menceritakan dalam kondisi psikologi yang sedang kacau. Maksudnya kacau atau kalau marah-marah sekali, sedih-sedih sekali, seneng-seneng sekali gitu. Kalau keterlaluan itu frekuensinya akan membuat dia mudah datang lagi. Oh ya, paham. Nah, terus untuk mempertebal ya,
spiritual lah, berdoa, ibadah, ini akan membuat dia semakin jauh lah, maksudnya seperti itu. Iya. Sering saya memang ya kalau ada orang yang saya boleh ngambil ngerokok ya, Boleh. ini kayak nganu ya, Kayak apa Mas? kayak manggil gitu kan, Ya. rasanya itu Iya. kayak bengung-bengung ada suara apa gitu. Sik Mas ya, sorry. Iya, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Ya seperti tadi kalau Iya. diceritakan, ini untung kondisi saya sedang baik-baik saja saja. gitu. Mungkin nek saya sedih sekali atau marah atau apa bisa datang. Iya. Kelihatan Mas dari raut muka jenengan yang berubah. Usah sok tahu ini ya. Kang. Nah, dia bisa berwujud menjadi pusaka. Itu yang saya sempat agak takut gitu kan. Maksudnya gini, saya kan seneng aksesoris, batu akik, saya seneng. Saya hanya mengagumi tekstur seninya dan sebagainya. Iya. Tapi sering, katanya Yamidi, sering bahaya kalau kita nggak benar-benar teliti. Misalnya saya nih dikasih batu sama jenengan. Jenengan juga asal muasal batu itu jelas kok. Ngambil atau beli atau apa terus dikasihkan saya. Nah, posisi saya senang sekali nerima itu, dia datang masuk ke situ. Oh, iya. Paham. Ini yang sering saya takutkan. Jadi saya memandang kayak gitu. Ketika saya senang sekali, saya belum mau menerima. Oh, ya. Saya lihat ada pedagang cincin bagus-bagus, saya senang dengan satu ini. Saya punya duit, saya bilang, Mas, mungkin 3 hari lagi ya saya beli. Kalau sudah laku ya belum rezeki saya. Saya sering kayak gitu. Nanti posisi saya udah netral, atau mungkin sambil lalu lah, lewat, minggu beli, udah selesai gitu. Ada rasa kecemasan di situ. Iya. Dia kalau ada energi yang seolah-olah memanggil, sering datang gitu. Kadang seringnya muncul di mimpi dalam kondisi psikologi saya sedang nggak benar tadi. Terus dia sering bilang, aku ra trimo putuku koyong ini gitu. Ya, Dia sedang bilang, tidak baik-baik saja. Iya. Begitu ya. Sambil dalam mimpi loh itu. Iya. Sambil kadang gini-gini pokoknya. Sampai sekarang. Iya, kadang-kadang sih. Tapi udah lama ini, sejak saya punya istri, punya anak, mungkin baru sekali atau 2 kali ya datengin. Habis itu semoga tidak lah gitu. Iya. Oke, cerita selesai. Aduh, oke Mas Andri. Cerita ini apa Mas? Bisa dinamakan pendakian, bisa dinamakan juga sekedar main, ya kan? Karena niatnya kan main Mas waktu itu kan. Ya, sebut saja main sambil mendaki ya. Iya. Merapi di tahun 2018. 18 Mas. 18 ya waktu itu ya. Jadi memang sebenarnya niat mendaki itu dari rumah nggak sih Mas? Enggak lah, Merapi kan ditutup. Oh iya, berarti ini Saya niatnya kan silaturahmi sama orang Babatan, sambil kangen sama udara gunung itu aja lah. Ya. Karena itu kan desa terakhir. namanya juga seniman ya Mas ya. Ya asik lah, tapi kok ada panggilan untuk makin naik. Ya kacau itu. Ya berarti ini memang nggak niat dari awal mendaki itu enggak ya? Enggak, Sampai cuman karena terus ya lihat itu terus akhirnya pengen naik ini kan. Saya lihat posisi pakai jaket, sepatu, celana juga oke gitu kan. Bawa tas, udah nggak ada beban lagi, cuma naik, nggak pengen ngecamp, nggak pengen daki kok. Nanti kalau capek ya turun, saya pikirnya gitu. Iya. Kalau sebelumnya Mas pernah mendaki Merapi belum? Pernah tapi kan via Selo. Oh via Selo. Iya. Via situ. Via jalur legal lah ya. Iya. Kalau lewat situ belum pernah. Kan tanya-tanya, bisa nggak naik? Oh, bisa loh gitu kan, jalur petani. Oh iya. Ada jalannya enak. Oh enak dia bilang gitu. Kelihatan jalurnya kelihatan. Ini diantar sama Mas Mar tadi ya? Ya, Mas Mar tadi sampai. Yo. Beliau Mas Mar ini kan Mas, dia ini nanya nggak alasannya ataupun ya udah ayo naik ataupun sempat melarang nggak waktu itu? Enggak,
datar sekali kok, Mas aku kok pengen munggah, ya ayo tak tarik gitu. Nah, saya kok pengen naik gitu, ya ayo saya antar gitu. Tapi jangan sampai puncak ya. Oh, Ya. yang seperti itu. Alasannya karena perlengkapannya nggak siap. Meskipun dia orang kampung, tapi kan ngelihat sayanya, ini bukan orang kampung, nanti naik kedinginan atau apa kan ngerepoti gitu ya. Iya. Oke, terus ini Mas, pada waktu sudah turun nih, kan Mas Andri sama lebih enaknya Kang Mar mungkin ya. Ya, Karena orang-orang Jawa, orang-orang Iya. itu bisa dipanggil Kang gitu Ya, Kang Mar atau Mas Mar lah ya, apapun itu. eh Ngomong sama Mas Andri bahwa ini ada ini sebenarnya eh apa namanya tadi, kidung ya? kidung ya. Kidung tembang ini itu. jauh. Dia sebenarnya tahu atau enggak Mas, menurut jenengan waktu itu? Maksudnya tahu bahwa itu penunggu situ ataupun itu tuh tahu nggak? Menurut saya dia tahu, cuman dia tidak berpikir kalau saya bakal mencarinya. Oh, iya. Itu. Cuma ngasih tahu bahwa tadi dia bilang bahwa ini suaranya itu sebenarnya jauh. Iya. Dan memang penduduk asli Merapi Mm-mm. memang bertumbuh mini seperti itu. Mm-mm. Kita sering kok menjumpai Mm-mm. real, Real. tapi orang itu sudah berasimilasi dengan orang kayak kita. Jadi udah menikah, normal. Bisa kita datengin silaturahmi. Semua orang bisa sering ketemu. Terah Merapi itu seperti itu. Maksudnya pernikahan beda Iya, memang itu. sama suku itu sama manusia asli. Iya, itu memang ada manusia mini di Merapi itu sampai sekarang masih. Oh. Cuman yang saya temui itu manusia beneran apa enggak, Iya. manusia yang hidup di tahun berapa, kan saya jadi Iya. bingungnya di situ. Iya. Iya. Oke, terus kemudian pas ini kan setelah sampai situ ketemu sama sama kakek sama nenek itu ya. Iya. Kemudian dikasih ilmu kebal tadi. Terus ada sosok lagi yang akhirnya membacok tadi Mas Andri itu. Kalau dia seperti apa bentuknya? Sama, Mini juga? mini juga tapi masih muda. Oh, mini tapi muda? Muda. Dan saya nggak tahu siapa itu, dari mana datangnya. Blank juga, saya nggak sempat kepikir kok tiba-tiba masuk. Saya mikir kan setelah sampai bawah, loh kayak kok ono menungso tiba-tiba muncul dari mana ya? Itu kan setelah sampai bawah, setelah benar-benar posisi sadar ya mungkin ya. Tadi kan panik, sempat mau mikir kalau mau dibacok, sempat mikir kamu siapa kok membacok saya? Nggak mikir lah, nangkis, padahal itu nggak logis menurut saya. Masa pedang ditangkis? Ya kenal nanti dong gitu. Karena saya nggak bisa lari, pintu satu-satunya cuma di depan. Saya posisi di sini. Di sini Mbah Putri sama apa namanya kakek tadi. Ya di sini. Nah pintunya kalau saya lewat mungkin nabrak Mbah Putri itu. Dan nggak kepikir, saya pokoknya pengennya kalau lari ya ke depan. Tapi nggak mungkin dihadang di depan kok. Dan wajahnya serem, bengis menurut saya. Nggak ada senyumnya. Dua orang beda ya? Iya, kalau ini familiar lah, mesti ramah juga gitu. Ketawa-ketawa kok ngeliat aku kayak gitu, padahal wah saya jadi kayak bayangin film-film horor gitu loh. Dibantai sambil sama ketawa, wah haha gitu loh. Wah gini mau mati mas ketawain. Bisa digambarkan nggak Mas waktu itu rumahnya itu seperti apa? Rumah kayu. Kayunya juga bukan kayu kualitas ya menurut saya. Karena tiangnya cuma bambu. Kita bisa bayangkan kalau ini kayu kualitas. Tiangnya juga kualitas lebih kan. Jadi kan rumah itu tergantung tiangnya. Kalau tiangnya cor, kuat, biasanya dindingnya tembok atau apa yang kuat. Kalau bayangin aja tiangnya itu cuma bambu. Rumah gedek lah ya. Iya, tapi bukan anyaman bambu loh ini. Oh, terus? Kayu, tapi kayu-kayu. Oh, kayu. Iya. Oh. Tiangnya itu bambu, dindingnya kayu. Oh iya, kayu ditipis-tipis gitu? Iya, kayak papan gitu. Cuman itu nggak kualitas kayak papan cor atau apa, kayu putih gitu loh. Karena nggak dicat juga. Jadi warnanya bladus-bladus alami gitu ya. Kena lembab, kena panas, mungkin seperti kayak agak-agak lapuk gitulah. Oh. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan. Lantainya tanah, masih ingat saya. Oh tanah. Tanah lantainya, ya? masih tanah. Ya tanah, tapi dirata itu. Kemudian
akhirnya kan Mas Andri kan turun ya sampai ke dusun Gemer. Gemer ya. Ketika ketemu orang-orang di situ, reaksinya orang-orang situ tuh gimana Mas? Melihat ini ada orang aneh nih, ya kan? Hmm. Datang dari atas, sendirian lagi. Itu gimana Mas reaksinya waktu itu? Ya penasaran ya. Jadi tatapan orang desa itu nggak sama kayak orang kota. Sorry ya, saya membedakan. Iya sih, paham. Kalau orang kota ada orang linglung gini, tengok-tengok munculnya kadang kecurigaan, jangan-jangan mau nyuri, jangan-jangan apa gitu ya. Iya, Maaf loh, ini saya juga disclaimer lah. berada di daerah urban, berada di kabupaten juga. Tapi kalau di gunung lihat orang seperti itu, pikirannya jangan-jangan tersesat ini. Positif. Positif itu kan. Iya. Dari mana didatengin langsung diajak ke situ. Jadi disambut lah saya. Malah disambut. Disambut, bisa numpang ngecas, bisa numpang mandi, bisa bersih-bersih, dikasih sajian juga, minum. Baiklah orang-orang itu, Iya. ditanya baik-baik seperti itu. Begitu saya bisa ngecas kan HP nyala, sinyal juga sudah ada di situ. Iya. Tuh. Terus kemudian Mas Andri waktu terus menghubungi Kang Mar tadi ya? Iya, Mbak Batan. Mbak Batan tadi terus kan Mas Andri bilang bahwa aku lagi sekarang lagi di dusun Iya, Gemer jauh ya? sekali ya, Gemer ya? Iya, Gemer. Menurut orang-orang situ kan jauh juga ya, Mm-mm. jauh dari Babatan ya. Terus Mas Andri telepon Kang Mar itu gimana Mas jawabannya Kang Mar itu? Semula kan orang-orang di Gemer nggak percaya kalau saya naiknya dari Mbak Batan. Heeh. Saya telepon lah si Mas Mar ini. Oh iya, Saya yang nelpon duluan. Heeh. Karena WA masuk banyak sekali ini deres kan. Heeh. Panik nih orang sana kan. Mm-mm. Wah, begitu tak telepon tak loudspeaker. Mm-mm. Kan saya dialog ini dengar semua gitu Iya, kan. heeh. Orang-orang di Babatan ini sama seperti yang saya bilang tadi. Mm. Dia sudah menebak bahwa saya diajak sama makhluk gaib itu atau mungkin apa. Oh iya, paham. Ya, Karena sudah dekat kok dari kampung gitu kan. Turun juga. Lah kan si Mas Mar ini kan ditanya sama orang-orang di kampung, piye itu kok mbok tinggal posisi seperti apa? Ya mendengar tetembangan tadi, iki. Jadi orang-orang Babatan tidak mencari saya dengan jalur resmi lah, maksudnya nggak lapor tim SAR, nggak lapor polisi dan lain sebagainya karena nanti malah takut disalahkan gitu kan. Oh iya. Akhirnya menggunakan jalur supranatural. Ada orang kampung di situ yang mungkin memahami tentang keadaan gaib di Merapi. Mm-mm. Jadi dia pakai ritual, Mm-mm. katanya tahu kondisi saya. Oh ini Andri baik-baik saja, nggak apa-apa. Tenang saja. Tunggu saja. Iya, katanya Mas Mar juga ada yang nyari naik. Ya nggak ketemu. Begitu Iya. turun, udah nggak usah dicari. Mm-mm. Ini baik-baik saja. Nah, kultur orang desa itu kan selalu masih mempercayai sosok pemimpinnya yang dia ugemi, apa ya, Iya. dia hormati. Beda dengan kayak kita sama pemimpin aja nggak percaya kan kita. Apa ya Mas? Iya kan, Oh, sama komandan aja nggak nurut kan. Iya. Kalau di kampung nggak, masih kulturnya masih kalau orang yang benar-benar sesepuh di situ ya masih dipercaya. Dia bilang, ayo nurut lah, Iya. wis nggak usah dicari, nggak bakal ketemu. Ini posisi Andri baik-baik saja, nggak apa-apa. Nanti kan ditunggu saja kabarnya gitu. Iya. Meskipun ada yang nyari, panik gitu kan, takut gitu kan, tapi ditetangin sama orang ini. Gitu. Iya, karena memang secara logika karena jenengan tadi memutuskan untuk Mas Mar tadi suruh pulang duluan karena memang udah deket ya. Udah deket Udah deket ya. dan udah terang, Iya. matahari udah terang Iya. dan deket lagi akan bertemu banyak petani, Iya. bisa bercanda biasa. Aku kalau bercanda sama orang sana panen lombok ya gitu kan. Iya. Jadi tenang dia ninggalin juga, wong aku yang nyuruh juga. Iya. Dan ketika jenengan bilang bahwa malah sampai di dusun Gemer, mungkin beberapa orang juga sudah memprediksi ya bahwa kejadiannya mungkin seperti ini ya. Tapi nggak terprediksi kalau saya sampai sana gitu. Oh iya iya iya. Paham. Iya. Mm-mm. Kaget orang Babatan, sampai Gemer itu kan nggak terprediksi gitu Iya, kan. iya. Mungkin sekitar sini masih lah, nanti tunggulah turun sendiri gitu loh pikirannya gitu. Iya.
Jadi heran karena sampai jauh sekali itu. Iya. Dan ternyata di Watu itu batu Wong Semar yang gede itulah di situ. Iya. Oh iya Mas, satu yang belum kejawab tadi. Sampai sekarang juga pohon apa tadi Mas? Pohon tengsek. Pohon tengsek itu. Iya. Saya sendiri Pengetahuan Mas juga Andri juga seperti apa? akhirnya nggak saya pikirkan ya. Ah, Saya abaikan karena saya memutuskan untuk putus hubungan tadi. Iya. Ya nggak saya cari, tapi saya cari referensi memang ada pohon itu. Saya belum pernah lihat sampai sekarang. Jadi menurut Mbah tadi disuruh nyari pohon tengsek itu dan kemudian menanamnya Menanamnya terserah dimanapun. dimanapun. Selama pohon ini hidup subur tumbuh, Ha-ha. kekebalan tubuh saya, maksudnya ilmu kebal itu, Ha-ha. yo akan tumbuh subur. Kalau Iya. pohon ini mati, ini hilang. Hilang. Gitu. Gitu. Sebenarnya kan yo sama ya antara saya melanggar pantangan sama itu, tapi nggak mau ribet lah. Setiap menit, setiap hari selalu bawaannya panas, dikit-dikit emosi, nggak enak sekali. Iya. Oke Mas, mungkin ini yang terakhir Mas. Akhirnya kan mungkin kemudian Mas Andri memutuskan untuk menghilangkan, menghilangkan atau melepas ya? Iya, melepas, ya. mengantar pulang lah. Melepas itu. Perasaan ataupun psikis Mas Andri itu lebih kadang kan gini Mas. Ada, wah aku ini nak dipegangan, wah aku wani yo, rawat dia. Dengan yang tidak memakai atau mempunyai pegangan itu lebih enak mana Mas? Menurut saya enak, biasa-biasa saja, wajar-wajar, normal-normal saja, karena banyak yang terganggu. Ya itu tadi rezeki jodoh itu terganggu. Iya. Seret rezekinya. Betul. Jadi tadi ada 3 kata. Iya. Mas yang tadi adalah jodoh, Rezeki, dan kematian mati. itu sudah diatur. Diatur. Kita Dan nggak perlu. waktu itu posisi Mas Andrinya adalah mengedepankan yang pati Kematian ini dengan membuat kebal. Akhirnya yang tidak dua mati-mati gitu yang apa dua kalah, iya. Iya kan? Iya. Wah, itu. Ini teman-teman menarik sekali. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari pengalamannya Mas Andri yang semula mungkin dia hanya pengen main tapi akhirnya mendaki Gunung Merapi dan mendapatkan ilmu kebal, bertemu dengan yang akhirnya kata orang sana itu apa Mas? Yaitu itu apa atau itu siapa? Suku asli Merapi. Suku asli Merapi. Cuman yang saya temui itu mungkin gaib ya. Jadi yang saya temui itu orang suku asli Merapi yang sudah tiada mungkin seperti itu. Karena masih ada sampai sekarang orang-orang mungkin The Hobbit of Java ya itu mungkin. Iya. Dan memang hobinya nembang kata orang-orang sana. Oh, iya. Hobi ya? Hobinya nembang ya mereka ya. Kidung tadi ya? Kidung tadi, tetembangan sambil bertani itu memang jadi tradisi untuk suku asli Merapi kecil-kecil itu. Iya, tapi ini apa BTW tadi suaranya BTW bahasanya apa ya? Suaranya Mas Andri pas tadi nembang itu, enak banget Mas. Enak, ulem gitu. Ulem. Oke Mas Andri, ini ada nggak pesan-pesan buat penonton para sobat Jelajah Malam semuanya ini? Oke. Yang pertama ketika kita ingin menikmati alam, kita bermain terutama di gunung, tempat seperti itu sebaiknya punya niat tulus. Banyak orang bilang untung saya niatnya cuma main. Kalau niatnya aneh-aneh akan berubah ceritanya ini. Iya kan. Terus yang kedua itu tadi rezeki, jodoh dan kematian ini keniscayaan sudah ada yang ngatur. Kita tidak perlu memunculkan atau mengedepankan atau menghalalkan cara untuk memenangkan salah satunya, karena yang dua akan kalah gitu kan. Itu saja. Oke, sobat Jelajah Malam semuanya, sekian dari Mas Andri dengan cerita Merapinya dan banyak hal tadi. Semoga pelajaran bisa kita ambil baik dan buruknya ya kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jelajah Malam pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim.